Baik, melanjutkan pertemuan yang pertama kemarin, yaitu persamaan trigonometri dasar. Kemarin sudah saya jelaskan, saya kasih contoh soal untuk yang bentuk sin X sama dengan sin alfa. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan jelaskan contoh untuk yang bentuk cos X sama dengan cos alfa. Nah, ingat kembali ya, untuk persamaan cos X sama dengan cos alfa, penyelesaiannya kemarin ada dua, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Dan yang kedua adalah X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Nah, contohnya yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Yang pertama, cos X sama dengan cos pi per 6. Nah, pi per 6 ini berarti dalam bentuk radian. Untuk nilai X dari 0 sampai 2 pi. Nah, batas nilai X-nya adalah 0 sampai 2 pi. Penyelesaiannya yang pertama, yaitu X sama dengan alfanya berapa di sini? Alfanya adalah pi per 6. Berarti pi per 6 plus K kali 2 pi. Nah, karena 360 derajatnya kita ganti pakai 2 pi. Kalau sudah dalam bentuk X sama dengan, kita jalankan nilai K. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan pi per 6. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan pi per 6 ditambah 1 kali 2 pi. Nah, ini berarti 2 pi-nya kita ubah dulu dalam bentuk pecahan. Berarti X sama dengan pi per 6 ditambah 2 pi. Kalau disamakan penyebutnya dengan penyebut 6, berarti dia sama dengan berapa? 12 per 6 pi. Nah, ini sama dengan 13 per 6 pi atau 13 pi per 6. Nah, untuk batasnya nilai X tadi adalah 0 sampai 2 pi. Nah, 13 per 6 ini kan lebih dari 2 pi. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti untuk persamaan yang pertama, penyelesaian yang pertama, nilai K-nya sampai 1 saja, tidak usah dilanjutkan lagi. Yang ini yang memenuhi. Nah, yang ini. Nah, kemudian penyelesaian yang kedua. Penyelesaian yang kedua adalah X sama dengan min alfa. Berarti di sini min pi per 6 ditambah K kali 2 pi. Jalankan nilai K. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan negatif pi per 6. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan negatif pi per 6 ditambah 1 kali 2 pi. Nah, tadi untuk 2 pi kan sama dengan 12 per 6. Berarti di sini X-nya sama dengan min pi per 6 ditambah 12 per 6 pi atau 12 pi per 6. Ini sama dengan 11 per 6 pi. Masih memenuhi ya. Kita lanjutkan lagi untuk K sama dengan 2. Nah, kalau masih memenuhi, berarti nilai K-nya harus dijalankan terus sampai nilai X-nya itu tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 2, berarti X sama dengan min pi per 6 ditambah 2 kali 2 pi. Nah, 2 kali 2 pi berapa? Berarti kalau tadi 2 pi-nya 12 per 6 pi, berarti kalau 2 berarti 24 per 6 pi. 24 per 6 pi. Nah, sama dengan 23 per 6 pi. 23 dibagi 6 itu lebih dari 2 ya. Berarti ini tidak memenuhi. Yang ini memenuhi, yang negatif ini juga tidak memenuhi. Kenapa? Karena batas nilai X tadi. Batas nilai X tadi apa? Dari 0 sampai 2 pi. Yang terakhir, himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaiannya berarti di sini yang pertama adalah pi per 6. Kemudian yang keduanya adalah 11 per 6 pi.
Oke, nah sekarang contoh yang selanjutnya. Nah, ini bentuknya agak berbeda. Kenapa? Karena di sini persamaannya adalah cos 2x sama dengan cos 150 derajat. Nah, biasanya kan tadi contoh yang sin dan cos yang pertama tadi kan tidak ada koefisien di depan x. Nah, bagaimana caranya kalau di depan x itu ada koefisiennya? Ini tetap sebagai alfa ya, 150-nya. Nah, penyelesaiannya untuk cos yang pertama adalah ini tetap kita tuliskan 2x sama dengan alfanya berarti 150 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, kemudian ini dibagi 2 dulu karena di sini koefisiennya 2. Berarti di sini dibagi 2 semua. Berarti jadinya X sama dengan 75 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, baru kemudian kita jalankan nilai K karena di sini sudah dalam bentuk X sama dengan. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 75 derajat plus enggak usah nih, berarti langsung. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 75 derajat plus 1 kali 180 derajat sama dengan 255 derajat. Masih memenuhi ya? Masih. Berarti ini kita lanjutkan. Untuk K sama dengan 2. Berarti X sama dengan 75 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Sama dengan berapa? 75 ditambah 360 derajat berarti sama dengan 435 derajat. Nah, karena syarat dari nilai X tadi adalah 0 derajat sampai 360, berarti ini sudah tidak memenuhi. Yang ini memenuhi, kemudian yang ini juga memenuhi. Kemudian penyelesaian yang kedua, tetap kembali lagi ditulis lagi 2X sama dengan min 150 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian sama kita bagi dulu atau kita ubah dulu menjadi bentuk X sama dengan, yaitu dengan cara dibagi 2. Ini berarti X sama dengan negatif 75 derajat plus K kali 180 derajat. Baru kemudian kita jalankan nilai K. Untuk K sama dengan 0. Oke, karena di sini untuk K sama dengan 0, kalau kita substitusikan nanti kan hasilnya negatif 75 derajat. Berarti sudah pasti tidak memenuhi ya. Berarti ini sudah tidak usah dilanjutkan. Baru kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Maka di sini X sama dengan berapa? Negatif 75 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Sama dengan berapa? 105 derajat. Ini memenuhi ya? Memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 2. Nah, berarti ini X sama dengan negatif 75 kali 2 kali 180 plus 2 kali 180 derajat. Berapa ini? Ini sama dengan 285 derajat. Untuk K sama dengan 3 berarti nanti tidak memenuhi ya. Jadi kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama tadi adalah 75 derajat, kemudian 105 derajat, kemudian 255 derajat, dan yang terakhir 285 derajat. Nah, untuk X, nilai X yang ada koefisiennya, nah kalau X biasanya itu himpunan penyelesaiannya ada 2, koefisiennya 1, kemudian untuk yang koefisiennya 2 itu biasanya ada 4. Kalau 3 dan seterusnya berarti kalikan 2. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya berlipat 2. Ya, untuk bentuk selanjutnya yaitu bentuk tan X sama dengan tan alfa. Nah, kalau tan penyelesaiannya hanya ada 1 yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Tan X sama dengan tan 15 derajat untuk nilai X-nya
dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ini berarti X sama dengan alfanya 15 derajat plus K kali 180 derajat. Ingat ya, kalau tan itu K kali 180 derajat. Kemudian jalankan nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 15 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan 15 derajat ditambah 1 kali 180 derajat sama dengan 195 derajat. Untuk K sama dengan 2, berarti X sama dengan 15 derajat plus 2 kali 180 derajat. Ini berarti sama dengan 360 ditambah 15 derajat, 375 derajat. Ini tidak memenuhi. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya yaitu 15 derajat dan 195 derajat. Oke, contoh yang kedua dari bentuk tan, yaitu tan 3x plus 30 derajat sama dengan tan 60 derajat. Untuk nilai X-nya, nah di sini bentuknya atau batas nilai X-nya adalah dari 0 sampai dengan 180 derajat. Ingat ya, ini merupakan batas nilai X, jadi harus diperhatikan juga. Nah, penyelesaiannya sama, ini kita anggap sebagai X, 60 derajat ini sebagai alfanya. Berarti 3x plus 30 derajat sama dengan 60 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, karena ini ada di depannya X ada koefisien 3, kemudian ini juga bentuknya penjumlahan, maka harus 3x sama dengan 60 derajat dikurangi 30 derajat plus K kali 180 derajat. Ini berarti 3x sama dengan 30 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, karena di depan X ada koefisien, maka harus kita ubah dulu, yaitu dibagi 3, koefisiennya 3. Ini berarti X sama dengan 10 derajat plus K kali 180 bagi 3, 60 derajat. Nah, baru kemudian kita jalankan nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 10 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 10 ditambah 1 kali 60 derajat sama dengan 70 derajat. Untuk K sama dengan 2, nah atau bisa juga kalian tinggal menambahkan dari K sama dengan 0, kemudian K sama dengan 1, di sini bertambahnya itu sesuai dengan 60 derajat. Berarti ini tinggal kita tambahkan lagi 60 derajat, yaitu 130 derajat. Untuk K sama dengan 3, nah ini kita tambahkan lagi dengan 60 derajat, berarti 190 derajat. Nah, ini berarti tidak memenuhi, karena tadi batas nilai X-nya adalah dari 0 sampai 180 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya 10 derajat, kemudian 70 derajat, kemudian 130 derajat.